Bagaimana Al-Quran ini akan masuk ke dalam jiwa kita, sedangkan jiwa kita ini masih tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi di program Tanya Ustadz. Seperti biasa kita bertemu lagi sama Ustadz Agus Hendar. Ustadz, ini ada fenomena menarik ini terkait yang namanya ruqyah. Iya. Kadang-kadang kan ada orang yang tadi di pembahasan sebelumnya kita udah bahas, ada orang-orang yang memang dia punya sakit batiniah mungkin bisa dikatakan, iya, tapi iya. malah bawanya ke dokter. Iya. Atau orang sakit lahir ya bawanya ke ruqyah gitu. Gimana nih Ustaz menanggapi fenomena gitu? Baik, memang kita harus kan ada yang namanya dalam dunia dokter ya. Kita ada istilahnya diagnosa. Ya, maka kita harus pandai di dalam mendiagnosa. Ketika seseorang ini sakit, coba cek lagi. Ya. Ini sakitnya sakit apa? Sakit fisik, medis, atau sakit non medis? Karena nanti sakit itu ada dua, sakit secara fisik, ada juga sakit non fisik. Berarti ada medis, ada non medis. Kalau kita di awal salah mendiagnosa, gitu ya, yang tadinya sakitnya fisik, ya, tapi misalnya larinya ke ruqyah. Ke ruqyah, gitu ya. Mungkin nyambungnya nanti agak lama gitu ya, mungkin ya, gitu ya. Atau misalnya sebenarnya ini sakitnya sakit non fisik, tapi larinya ke dokter. Nanti nggak akan dapat obat yang tepat untuk menyembuhkan penyakit ini. Nah, gitu ya. Maka tentunya nanti tentunya harus diagnosa dengan baik. Karena kalau salah mendiagnosa itu salah juga nanti di dalam menemukan penyembuhannya. Benar. Gitu ya. Begitu pula samalah ketika kita datang misalnya ke dokter, dokter salah diagnosa, ngasih obat yang salah, sembuh nggak? Nggak akan sembuh ya. Ya nggak sembuh karena salah diagnosanya. Begitu pula seorang peruqyah juga sama. Ketika salah mendiagnosa, ya salah juga nanti. Gitu. Nah seperti itu. Nah, namun yang harus diperhatikan di sini bahwa sakit itu pasti ada yang melatar belakangi. Ya benar. Tidak mungkin seseorang tuh sakit begitu saja. Ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Makanya kita harus paham bahwa kehidupan ini ada sebab, ada akibat. Nggak mungkin kalau ada akibat nggak ada sebabnya. Ya. Nah, yang harus kita pahami adalah banyak orang yang justru sibuk mengobati akibatnya, tapi tidak sibuk mengobati sebabnya. Betul ya? Banyak orang yang sibuk nyari obatnya, tapi tidak sibuk mencari apa yang menyebabkan orang itu sakit. Iya, benar. Kalau kita sibuk cari obatnya, ketemu nggak obatnya? Mungkin nggak akan tepat karena kita tidak tahu apa yang menjadi akar masalahnya. Kalau tahu sebabnya, obatnya juga gampang nyarinya sudah. Ya, kalau kita misalnya mencari sebabnya, berarti kita mencari akar masalahnya. Ya benar. Kalau kita mencari akar masalah, berarti kita akan lebih mudah nanti untuk menemukan obat yang tepat bagi seseorang tadi. Ya. Begitu. Satu lagi nih, kira-kira tahapan sederhana ruqyah itu ada nggak Ustaz proses-prosesnya? Jadi, ini orang ini udah selesai nih di ruqyah gitu. Tahapan dari awal sampai akhir gitu. Ya, tahapannya ya. Sebenarnya nanti masuk ya. Sebenarnya nanti bagaimana cara ruqyah dan sebagainya mungkin nanti ada ya. Tapi secara tahapan tadi yang disampaikan, yang tanyakan bahwa cirinya orang itu sudah merasakan sesuatu ruqyah. Pertama tadi bahwa ruqyah ini adalah untuk menghadirkan ketenangan. Jadi ciri utama orang itu berhasil dalam ruqyah itu dia ada ketenangan dalam jiwanya, dalam hati. Itu yang penting. Hatinya sudah tercerahkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat,
ketika karena kita bermain dengan hati, ketenangan itu adanya di dalam hati, dalam jiwa, gitu ya. Nah, kita juga harus paham dengan kondisi jiwa, karena kondisi jiwa itu berubah-ubah. Nah, dalam jiwa kita itu juga ada yang namanya penutup, penghalang. Penghalang. Nah, ini yang harus juga kita pahami dengan baik. Sehebat apapun bacaan, sebabat obat atau apapun itu pelajaran dan sebagainya, kalau misalnya di dalam hati kita, dalam jiwa kita ada penghalang, maka nggak akan masuk. Ibaratnya nih, hati kita ini diselubungi sesuatu yang menyelubungi. Kemudian ada suara, ada apa, itu kan tidak langsung ke hatinya, tapi ke pelindungnya tadi. Dan pelindung setiap orang beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau dalam bahasanya medis, gitu. Imun namanya sudah. Ya? Imun ya namanya ya. Oh, bukan imun, tapi apa ya? Yang membuat sesuatu. Ini kan kalau keruqyah itu kan berarti kita menggunakan Al-Qur'an ya. Jadi kalam ilahi. Ya benar. Berupa firman Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala akan masuk ya ke dalam jiwa kita kalau misalnya jiwa kita ini tidak ada penghalang. Sepertilah gini. Kita ibaratkan Al-Qur'an sebagai cahaya. Bagaimana mungkin cahaya ini akan masuk ke dalam sebuah ruangan kalau ruangan itu tertutup? Ya. Betul ya? Sederhananya begitu. Gitu ya, sederhananya. Bagaimana cahaya itu akan masuk ke dalam rumah kalau rumah itu tidak ada pembukanya? Tertutup rapat, nggak mungkin masuk. Nah, begitu juga bagaimana Al-Quran ini akan masuk ke dalam jiwa kita, sedangkan jiwa kita ini masih tertutup. Akan masuk. Makanya ada orang yang beberapa kali ruqyah karena belum masuk ke dalam kesadarannya. Jadi tidak merasakan apa yang dari apa yang dijanjikan tadi. Nah, berarti kalau misalnya belum tenang, dengan ketika dibacakan Al-Quran, hati belum tenang, berarti masih ada dinding yang menyelimuti jiwanya. Cara merontokkan atau merobohkan dinding itu? Cara merontokkan dindingnya, kita harus tahu dulu apa dinding yang menyelimuti seseorang itu. Kita harus tahu dulu. Orang itu harus sadar dulu bahwa dalam dirinya ada dinding yang menghalangi antara ayat Allah dengan dirinya, sehingga tidak merasakan nikmatnya mendengar bacaan Al-Quran, indahnya bacaan Al-Quran, indahnya sentuhan Al-Quran. Karena apa? Karena dalam hati seseorang itu ada dinding itu. Nah, itu harus dirobohkan dulu dindingnya. Kalau di dalam Al-Quran kan salah satu dinding itu adalah dosa, kemaksiatan kan. Nah, kalau kita misalnya hati kita diselimuti dengan dosa, kan dalam Al-Quran ya, Al-Munafikun kalau nggak salah, Mutafifin ya, kalabal ron ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, sekali-kali tidak bahwa apa yang telah diperbuat mereka itu akan menjadi sebuah nota hitam yang akan menyelimuti hatinya. Ya, hatinya jadi tertutupi dengan dinding hitam, ya cahaya nggak akan masuk, gitu, seperti itu. Nah, itu. Oke, baiklah Ustaz, terima kasih atas pencerahannya terkait tema ruqyah. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalkan kita ada gangguan secara batiniah, tolong di di crash check kembali. Nggak bisa bahasa Inggris. Apakah harus dibawa ke medis atau harus diruqyah dan seterusnya. Jangan sampai apa yang menimpa kita malah membuat kita membawa kita kepada kesyirikan, Ustaz ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dari apa yang disampaikan Ustaz tadi, mudah-mudahan ke depan kalau kita sakit dan seterusnya tidak ke sembarangan tempat obat kita bawa seperti itu. Sekali lagi terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.